meninggalkan Kurnia Mega dikarenakan sakit, itu kesalahan fatal. Fatalnya aku mergokin dia di 5 handphone dia yang berbeda. Isinya foto itu penuh. Hello everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana mantan istri dari Kurnia Mega yang sudah speak up tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka selama ini. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Kehidupan mantan kiper timnas Kurnia Mega belakangan ini ramai menjadi sorotan. Pasalnya, performa Kurnia tak lagi seperti sedia kala sejak ia menderita penyakit pada bagian matanya. Ia diduga menderita penyakit papilledema, yakni pembekakan saraf optik mata dikarenakan tekanan otak. Di tengah berjuang melawan penyakitnya, Kurnia rupanya telah bercerai dengan Azira Askafatir. Keduanya berpisah sejak Februari 2023 silam. Adapun sang mantan istri sempat menyinggung soal adanya kejadian fatal yang membuat ia memilih untuk berpisah dengan Kurnia Mega. Dan melalui postingan itu, dia juga mengatakan bahwa akunnya Kurnia Mega ini itu sudah dipegang olehnya. Dan coba kita baca seperti apa isi postingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan, memang akun ini saya yang pegang sejak kami pisah Februari tahun lalu. Tujuan saya kelola IG ini adalah untuk membantu Mega dan saya melunasi cicilan hutang yang ada pada kami karena kami memiliki hutang semenjak mantan suami saya sakit. Hutang piutang digunakan untuk berobat medis maupun non medis dan kebutuhan hidup kami. Saat saya hamil 6 bulan anak ketiga kami kemarin, ada kejadian yang fatal sampai mengharuskan kami berpisah setelah melahirkan. Jadi kalau berita di luar sana bilang kalau saya meninggalkan Kurnia Mega dikarenakan sakit, itu kesalahan fatal. Mega sakit tahun 2017 dan saya masih setia menemaninya sampai tahun 2023 kemarin. Itu bukan waktu yang sebentar loh. Bener guys, itu bukan waktu yang sebentar loh. 2017 ke 2023. Bisa dihitung sudah berapa tahun itu? Lebih lanjut, Azira juga menjelaskan kalau dirinya tak bisa membuka aib Mega. Azira mengatakan, saya tidak bisa membuka aib mantan suami saya karena saya menjaga anak-anak saya yang masih kecil. Apapun yang ada di IG ini selalu saya sharing ke Mega. Namun tidak sebaliknya. Kalaupun ada rezeki dari sini, saya buat cicil hutang. Jadi netizen yang budiman tidak perlu menjadi api karena kami bebek saja. Kalau ada yang mau cari tahu panutan kalian, boleh silahkan cari tahu di Pengadilan Agama Depok. Biar tahu ada apa sebenarnya. Terima kasih. Di sisi lain, Kurnia Mega juga memberitahukan kepada para penggemarnya kalau ia memakai akun Instagram yang baru. Ia mengingatkan fans dan juga publik untuk menghubungi dirinya via akun yang baru, Kurnia_Mega1. Dalam postingannya itu, dia menuliskan, biar nggak salah paham, kalau ada yang ingin menghubungi saya, silahkan DM ke Kurnia_Mega1. Karena akun Ega Hermansyah dipegang oleh mantan istri saya, dan nomor telepon lama sudah tidak saya gunakan lagi. Begitulah bagaimana pernyataan Kurnia Mega dalam video tersebut. Dan soal perceraian, Kurnia tak menjelaskannya secara gamblang atau tidak menjelaskan kepada publik apa alasan dibalik perceraian mereka. Dan teman-teman, terbaru melalui podcastnya Bang Densu, sang mantan istri sudah speak up mengenai alasannya kenapa dia berpisah dengan Kurnia Mega. Ternyata ada beberapa faktor yang melatar belakangi dirinya untuk mengambil keputusan tersebut. Salah satunya adalah dikarenakan masalah kebiasaan Kurnia Mega yang minum-minum. Dalam podcastnya Bang Densu, Azira menceritakan tentang bagaimana Kurnia Mega yang membuat murka sang ayah mertua dikarenakan asyik mabuk-mabukan ketika istrinya hamil 6 bulan. Di tahun 2022. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Azira seperti yang aku kutip dari podcastnya Bang Densu. Biasanya dia minum sama teman-temannya cuma sampai jam 3 pagi. Tapi terakhir itu dia minum sampai jam 7 pagi dan ketahuan sama papa. Pa lantas nyamperin Ega ke dalam rumah kondisi marah. Kamu gak kasihan sama istri kamu di dalam? Lagi hamil besar loh. Dan guys, parahnya lagi adalah saat itu Kurnia Mega sudah dalam keadaan sakit. Sikap Mega yang tetap mengkonsumsi minuman beralkohol ini membuat sang mertua merasa bahwa upayanya untuk mengobati sang menantu sia-sia. Sambil mengenang kejadian itu, Azira menceritakan seperti ini. Kamu itu udah sakit, saya tiap hari doain kamu, tapi kamu malah ngundang setan ke sini. Dengan suara bergetar sambil menahan tangis, Azira menceritakan, papa itu saking sayangnya sama Ega, sampai mau jual gor pribadi atau gedung olahraga pribadi senilai 40 miliar rupiah buat nyembuhin Ega. Jadi ya kaget dong, wajar orang tua marah.
Dan pada akhirnya sang ayah mertua yang sudah kecewa berat ini lantas meminta Kurnia Mega untuk angkat kaki dari rumah. Mengingat pada saat itu rumah yang ia tempati merupakan milik keluarganya sang istri. Akhirnya papa bilang, udah kamu pulang aja sana. Biar anak sama cucu saya, biar saya yang urus. Begitulah bagaimana cerita Azira. Dan sejak saat itu Kurnia Mega benar-benar memilih pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Niat meminta maaf dikarenakan sudah melukai perbuatan sang mertua lewat kebiasaan mabuk-mabukan pun tidak pernah dilakukan. Dan guys, usut penyusut, jauh sebelum peristiwa mabuk-mabukan di rumah terjadi, Azira ternyata juga sudah banyak memendam luka atas bagaimana perbuatan dari sang mantan suami. Mulai dari perselingkuhan hingga KDR. Seperti yang dikutip dari podcastnya Bang Densu, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Azira. Aku nutupin aib suami selama 9 tahun aku nikah. Selingkuh atau diselingkuhi oleh Mega, sudah kenyang. Aku punya bukti, saksi hidup ada semua. Sampai mergokin dia. Baru ketahuan akhir-akhir ini. Saat aku mau lahiran anak kedua, pembantuku disuruh untuk jemput ceweknya. Itu di rumah Malang. Pembantu cerita, katanya disuruh jemput ceweknya abang. Dibawa ke rumah abang sama perempuan itu di kamar. Aku sebenarnya nggak mau buka aib. Ya sudahlah. Fatalnya aku mergokin dia di 5 handphone dia yang berbeda. Isinya foto itu penuh. Jadi kalau dibilang aku nggak tahu diri, aku kurang bertahan gimana? Kalau mau cerai, dari dulu saja waktu dia jaya. Lebih lanjut, Azira juga mengklaim memenangkan hak asuh anak-anaknya berkat keputusan pengadilan. Sebab mereka mempertimbangkan bagaimana perilaku buruk sang pemain yang ternyata sudah diketahui secara luas. Menurut Azira, secara logika nih ya guys, jikalau Kurnia Mega ini dikenal sebagai sosok yang baik, pasti akan ada yang membantunya selama dia itu sakit. Namun waktu itu pada acuh, dikarenakan tahu di mana letak kesalahan Mega. So, kesimpulan yang dapat kita ambil dari bagaimana cerita dari sang mantan istri adalah dirinya berpisah dengan Mega bukan dikarenakan bagaimana kondisi dari Mega sekarang, tetapi dikarenakan bagaimana kesalahan fatal yang sudah dibuat oleh Kurnia Mega. Dan menurut aku nih secara pribadi, di posisinya Azira itu juga berat banget. Di sisi lain, dia tuh nggak mau buka aib sang mantan suami. Tapi di sisi lain, dia yang akan menjadi korban fitnah dari orang-orang. Dia bakalan dihujat sana sini, dia bakalan dijulitin sana sini, dia bakalan dicibir sama sini, dituding inilah, dituding itulah. Dan hal itu tentu berdampak pada bagaimana kondisi psikis dari Azira dan juga anak-anaknya. Bayangkan jika Azira tidak mengungkapkan hal ini, dia kemungkinan akan terus dijulitin sama netizen dan dia akan dijadikan sebagai villain utama dalam cerita ini. Padahal bukan seperti itu kenyataan yang sebenarnya. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, kita sebagai netizen cukup doakan yang terbaik saja. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin cara aku dalam menyampaikan kurang bagus. Dan maybe ada kesalahan informasi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan ya guys. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.